Haleluya. Selamat siang. Kalau IYC tetap Elohimers ya. Selamat siang semuanya. Anak muda yang dikasih Tuhan. It's been a long day. That's a long time ya. Aku pernah ke sini. Been long. Oke. Nah, langsung saja supaya kita nggak terlalu lama. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu, tapi saya ini ngambil studi tentang teologi. Nah, sebetulnya bukan nyari gelarnya, tapi karena tertarik dengan pengajarnya. Pengajarnya luar biasa. Itu ada 7 modul yang diajar oleh profesor. Waduh, saya ngambil gitu kan. Lulusan SOT bisa ngambil ini. Karena what I think is, orang kalau rajin belajar itu otaknya keasah, itu jadi alive gitu menurut saya. Setiap orang punya pemikiran sendiri. Nah, terus setiap modul itu dites. Wah, saya mesti say thank you kepada, nggak ada di sini mungkin ya, Miss Titin. Dites gitu dengan bacaan, saya masih old school gitu. Nggak bisa baca, paling senang baca buku itu like hard paper gitu. Nggak enak kalau baca di gadget gini, nggak enak. Jadi Miss Titin tak suruh ngeprintin, Miss Titin printin bukunya percaya segini-segini. Setiap modul tuh segini-segini suruh baca gitu. Terus kita suruh ngeringkes, kita suruh cari poin-poinnya. Buku ini bab 1 berapa menit suruh nyatetin, itu tugas. Terus suruh bikin notes. Jadi dari pelajaran itu ringkasannya apa, itu tugas-tugasnya gitu. Setiap modul ada gitunya. Terus terakhirnya dites. Nah kalau dites gagal itu dikasih remedi. Remedi kan namanya kalau ngulang ya istilah sekarang. Gitu. Praise the Lord, I passed them all. Saya sudah lulus. Jadi Sabtu ini harusnya di wisuda di Singapura, tapi saya nggak datang gitu karena saya ada kegiatan apa yang lainnya. Nah, di Alkitab itu juga ada peristiwa remedi. Remedinya itu adalah seorang Yesaya yang sama Tuhan disuruh datang membawa berita kematian. Sana kamu kasih berita kematian. Tapi belum lagi dia keluar dari lingkaran halaman tempat itu sama Tuhan, diremedi, balik. Sekarang beri berita tentang kehidupan. Jadi berita kematian yang dibawa itu diremedi sama Tuhan, dijadikan berita kehidupan. Peristiwa ini terdapat di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kalian semua tahu ceritanya. Sebagian besar kita ini tahu ceritanya karena ini sangat terkenal kisah ini. Kisah ini diawali kita baca ya 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan 2. Kita akan baca beberapa ayat dari kisah ini. Yang pertama kita baca di ayat 1 dan kedua. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Makanya saya ditanya judul khotbahnya apa? Yang bagus kayaknya menghadap tembok, menghadap dinding, itu judul khotbahnya. Jadi peristiwanya itu terjadi ketika Hizkia, seorang raja yang baik. Israel itu banyak raja-raja nggak bagusnya. Sedikit bisa dihitung dengan jari, hanya sedikit yang bagus. Hizkia salah satunya. Oh di sini ada Hizkia ya, di sini ya drummer kita, Albert Hizkia, makanya dia ketawa-ketawa. Nah hari itu terjadi problem, genting masalahnya dalam hidupnya, hidup dan mati. Jadi dia jatuh sakit. Ketika jatuh sakit, Yesaya datengin dia. Karena disuruh sama Tuhan, kasih tahu tuh sama si Hizkia, dia sakit, nggak akan sembuh. Jadi sekarang suruh kasih wejangan, kasih wasiat, beresin masalah-masalah kerajaannya, karena dia nggak akan turun dari tempat tidur itu, dia akan mati katanya.
wow, ini adalah peristiwa yang bikin kita kayak peristiwa itu kita dengar petir di siang hari gitu ya, di siang bolong istilahnya. Dan apa yang terjadi adalah menarik di sini. Ketika hal yang begitu mengerikan terjadi dalam hidup seorang Hizkia, dia harus mempercayainya. Yang nyampe ini nabi, seorang nabi besar. Di Alkitab itu ada nabi besar, ada nabi kecil. Bukan berarti yang kecil itu nggak ada power, bukan. Nabi besar itu adalah seseorang yang banyak mendapat pewahyuan dari Tuhan, banyak menyampaikan dan banyak menulis. Karena itu nabi-nabi besar menulis kitab-kitab di Alkitab itu panjang, fatsalnya banyak. Tapi nabi kecil itu bukan karena dia kurang power, tapi karena dia menulis tidak banyak. Nah, Yesaya yang menyampaikan ini nabi besar. Semakin sering seorang nabi menyampaikan sesuatu dan yang disampaikan nabi itu selalu terjadi dan selalu dari Tuhan. Kalau nabi itu menyampaikan yang bukan dari Tuhan, gak lama dihukum sama Tuhan. Yesaya sekian lama tetap hidup, berarti dia menyampaikan sesuatu yang benar terjadi, sesuatu yang benar terjadi. Dia sangat dipercaya, disegani. Dan nabi pada zaman itu tuh wakilnya Tuhan. Kalau sekarang mungkin kita jarang sekali nemuin orang-orang yang bisa berkata terus tepat terjadi. Memang salah satunya yang mungkin nanti akan datang, mungkin nggak semuanya tahu, Pastor Ariana ya. Dia tuh bisa tahu kamu tahun ini begini, tahun ini begini, kamu begini. Itu nggak banyak orang yang punya seperti itu. Tapi itu banyak terjadi. Nah, Yesaya punya sesuatu yang hebat, dan dipercaya, raja itu takluk sama nabi. Karena powernya nabi ini. Dan apa yang terjadi? Ayat tadi berkata, lalu setelah dikasih tahu itu, engkau akan mati. Ayat 2 yang kita baca tadi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Saya membayangkan, mari kita membayangkan. Hari itu dia lagi tidur terbaring. Dia dengar ini gini, tidur gini. Ini areanya orang-orang semuanya di tempat tidurnya. Ketika Yesaya ngomong sama dia, dia mendengarkan. Dia pikir ini berita yang bagus. Tapi setelah dengar engkau enggak akan sembuh, engkau akan mati. Ayat 2 berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dia langsung, dia berubah 180 derajat. Mari kita belajar sesuatu di sini. Ketika Hizkia mendengar sesuatu yang menakutkan, dia langsung mengambil keputusan. Aku akan lupakan ini semua. Ini waktunya aku gak bisa melihat orang lain. Ini waktunya aku gak bisa melihat sumber yang menakutkan aku. Waktunya aku harus memalingkan wajahku ke dinding. Karena aku gak bisa melihat ini semuanya. It's like a silent mode. HP dimatiin, internet dimatiin, drakor dimatiin, gak ditonton lagi, ya kan? Karena begitu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu gini terus, sampai kita lupa melihat, mempunyai waktu sendiri, tidak melihat semuanya, meninggalkan semuanya. Ini yang terjadi. Dia menarik diri dari apa yang terjadi di sekitarnya. Dia nggak peduli, ini pegawainya, bahkan seorang nabi yang setelah menyampaikan pergi lagi, dia nggak peduli, semuanya nggak peduli. Aku mau menyendiri, aku nggak bisa lagi menerima ini. Dia memalingkan dirinya memandang ke tembok. Memalingkan diri dari semua tugas dan masalah. Yang kita boleh belajar, when we have something that really hard, sesuatu yang berat sekali dalam hidup, belajar memalingkan diri, meninggalkan semuanya, dan dia hanya fokus kepada Tuhan. It's like a solitude moment. Ini masa dia solitude, menyendiri bersama Tuhan. Dan ketika kita sedang menyendiri bersama Tuhan, meninggalkan semuanya, meletakkan semuanya yang bikin kita itu berpikir bercabang pikiran kita,
pada masa yang seperti itu, keadaan kita yang sebenarnya akan muncul. Siapa kita itu akan keluar pada saat kita hanya sendiri. It's like just me and you, God. Cuman aku sama Tuhan. It's like a me time sama Tuhan. Gak ada yang lainnya, gak ada yang ngotorin pikiran kita, kita kosongkan dirinya untuk Tuhan. Saat di titik di ujung kematian nih Hizkia. Dan disitulah situasinya, integritasnya, keadaan dirinya teruji ketahuan. Orang itu kalau pada titik mentok itu ketahuan. Ketika masalah datang, dipres orang itu keluar aslinya. Ini yang ada di Hizkia. Nah, kita mau belajar saat kita begini, apa yang ada di pikiran kita. Waktu pertama kali dengar sesuatu, setiap kita pasti punya masalah, mengalami sesuatu. Kalau kita lihat sekarang baik-baik saja, tapi beberapa waktu yang lalu, mungkin kita mengalami sesuatu. Mari diingat, waktu aku alami itu apa ya yang kulakukan? Apa yang keluar di pemikiranku? Saat semuanya sudah, hidupku kayaknya udah, aduh hancur nih. Apa yang keluar dari pikiranku? Dan seorang Hizkia, ketika dia mengalami yang seperti itu, hidupnya sudah berakhir. Hidupnya seolah-olah sudah berakhir. Dia lari kepada Tuhan. This is so good. Ini pelajaran yang bagus sekali. Ketika dia memalingkan wajah, kelihatan integritasnya. Apa integritasnya Hizkia? Hizkia ini di pasal 19 ayat 14, Hizkia ini pada saat dia menerima sesuatu yang menakutkan pada masa sebelumnya, dia pergi ke rumah Tuhan. Waktu dapat ancaman dari musuh bahwa kerajaannya akan dihancurkan, dia pergi ke rumah Tuhan, dia bentangkan surat itu di depan Tuhan. Ini ancamannya musuh, dan apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika hal ini terjadi lagi sekarang atas hidupnya pribadi, masalah hidup pribadinya datang, dia memalingkan wajah, meninggalkan semuanya. Tuhan, ini antara aku dan Tuhan. Dan integritasnya, kualitasnya ketahuan. Hizkia seorang pendoa, karena dia langsung berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Hizkia ini punya kebiasaan berdoa yang baik. Dan ketika kita punya kebiasaan doa yang baik, kita itu doanya tuh enggak ngaco-ngaco asal ngomong gitu. Kita tuh kan connect sama Tuhan. Omongan kita sama Tuhan tuh ada isinya. Ada sesuatu yang berbobot di sana. Doa itu enggak perlu berjam-jam. Ya, nggak perlu misalnya doa, wah aku harus berdoa, ya udah aku berdoa. Kecuali kalau kita doa bersama, satu saling menguatkan, wah itu bisa lama. Tetapi kalau kita membangun kehidupan doa kita, mulai dari hal yang sepele, kecil, kita berdoa terima kasih Tuhan. Mulai dari 1 menit, jadi 5 menit, jadi berapa menit, tanpa membatasi waktu. Oh kalau aku nggak berdoa 5 menit itu berarti aku belum berdoa. Enggak, berdoa itu anytime, anywhere. Yang penting nyambung sama Tuhan dan ada isinya, ya kan? Nah, ketika hal yang menekan kita terjadi, kemana kita lari? Hizkia seorang pendoa karena dia langsung lari kepada Tuhan. Dia lupakan semuanya dan dia langsung larut di dalam doa. Ini his true identity. Ini integritasnya dia. Waktu menyiapkan ini, saya langsung introspeksi diri. Tuhan, kalau ada masalah, aku lari kemana ya? Aku langsung googling enggak ya untuk nyelesain masalahnya? Aku langsung nanya temenku enggak ya? Atau aku langsung nomor 1 lari ke Tuhan ya? Seperti itu ya. Jadi, kalau kita punya sesuatu, kita belajar dari sini. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika dia menghadap Tuhan, ini juga lebih jauh kita kenal tentang dia. Ayat 3 berkata, ah Tuhan,
Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini dia. Orang kalau nggak baik, kalau dia tidak melakukan yang baik, dia nggak berani klaim sama Tuhan. Tuhan, ingat dong Tuhan, aku sudah melakukan yang baik. Aku sudah berusaha melakukan yang Tuhan mau. Dan hidupku ini, aku bikin setia sama Tuhan. Dalam keadaan tertekan, Hizkia bisa ngomong kayak gini. Mari kita mikir, Tuhan, kalau aku punya masalah, aku sanggup gak ya ngomong kayak gini? Biasanya kalau kita punya masalah dan kita kayak terus ditekan, terus kita sendirian, terus kita ngobrol sama Tuhan, itu keluar semua apa yang sudah kita lakukan, ya enggak sih? My experience gitu. Jadi, iya kenapa aku bersalah, aku mengalami yang ini? Ya, karena aku sudah segini. Aku kalau minta tolong sama Tuhan, dia dengar aku enggak ya? Aku sudah melakukan yang gini. Masihkah aku berkenan sama Tuhan? Itu selalu yang keluar. Tapi Hizkia apa yang dia bilang? Tuhan, ingat Tuhan, hidupku ini loh sudah setia sama Tuhan. Berarti dari waktu ke waktu dia mempertahankan kesetiaannya sama Tuhan. Sehingga ketika itu terjadi, dia bisa klaim sama Tuhan. Aku setia loh Tuhan. Waktu Hizkia ngomong kayak begini, aku setia Tuhan, aku melakukan yang benar Tuhan, itu dia tidak sedang nuntut Tuhan. Waktu dia melakukan itu, dia tidak melakukan dengan pamrih, enggak. Dia melakukan dengan baik karena itu memang peraturan dan dia mau mengikuti peraturannya Tuhan. Jadi dia lakukan itu semua. Karena dia mau menyenangkan hatinya Tuhan. Saat melakukannya itu enggak ada pamrihnya, Hizkia. Tapi hari itu ketika masalahnya datang, dia punya hak, dia tahu, dia bisa klaim sama Tuhan, dia punya hak untuk ngingetin Tuhan. Tuhan, aku enggak salah dalam hal ini. Tuhan kok lakukan itu dalam hidupku. Hizkia ini ingat bahwa dia punya Tuhan yang sangat setia. Tuhan yang selalu mereward setiap kebaikan-kebaikan. Hidup kita itu mesti kita ingat Tuhan yang kayak gitu. Hizkia ini kenal karakternya Tuhan. Ini Tuhan yang gak pernah ninggalin aku. Tuhan yang selalu setiap pegang janjinya. Tuhan yang mereward hal baik yang kita lakukan. Dia tahu itu. Dan dia ingetin Tuhan tentang itu. Dia kenal siapa Tuhan. Karena itu dalam hari-hari mau kenal karakternya Tuhan. Supaya ketika masalah datang kita itu bisa ngerti. Ketika kita sakit, karakter Tuhan adalah Jehovah Rafa. Ketika kita dalam kekurangan, aduh ini dalam keadaan kepepet. Karakternya Tuhan Jehovah Jireh. Itu akan muncul keluar semua. Makanya love your Bible ya kan. Yang lulusan sekolah minggu, I love my Bible and pray. Bener gak sih? Masih ingat gak siapa sih ini lulusan sekolah minggu yang ikut-ikutan gitu? Angkat tangan 1, 2, 3. Banyak banget. Yang tak paksa setiap minggu ngerti gak ngerti. Wes pokoknya tak aja. I love my Bible and pray. Sampai sekarang ingat itu mesti dipegang terus gitu. Every day read your Bible. Mungkin perlu lagi dibikin loh Bible yang dulu Kak Niki itu 10. Wah keberatan mungkin kalau 10 Kak Niki. Sehari baca 10 pasal. Siapa pernah ikut itu? Sehari baca 10 pasal. 1, ada lagi. 2, yang masa itu. Siapa angkat tangan yang tinggi? 1, 2, Kak diulang lagi. Cuma 3 orang loh. 3 orang yang ngikutin. Ulangan, itu bagus banget. Karena kita baca seluruh Alkitab. Mungkin tapi ya jangan kebajut 10 karena waktu itu cuma 4 bulan kita lulus ya. 4 bulan tuh kita selesai 1 ayat Alkitab. Dan kamu lihat kalau kamu baca Alkitab. Ada hal-hal yang memang aduh kepingin gak baca lagi, imamat itu penuh peraturan yang bikin pusing. Bilangan dihitungin, semua ini ngapain dihitungin. Bacanya tuh asal baca, jeng asal. Karena itu baca Alkitabnya bukan untuk pemahaman yang banget ya. Tapi kita tahu
gambaran besar tentang firman. Terus kalau sampai di raja-raja, kalian akan lihat kejamnya raja-raja Israel. Kejamnya raja-raja zaman dulu. Kalau sekarang situasi Israel, netizen itu kan protes sama pemimpin Israel yang sekarang. Benar nggak sih? What I think gitu, langsung keinget, iya ya, ini contohnya raja yang kejam. Gitu. I agree, kejam sekali melakukan yang seperti itu. Sebagai bangsa pilihan loh ini. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita tuh bisa nyambung peristiwa dulu dan sekarang. Terus kalau kita baca Alkitab loh, Bible tiap hari itu, kita tuh bisa kalau ada sesuatu terjadi, langsung muncul. Langsung muncul. Kita tuh punya kekuatan. Manusia itu kan tubuh jiwa roh. Dan kalau roh kita diisi dengan firman, itu saat tubuh kita lemah, jiwa kita berontak, roh kita kuat, ini akan dongkrak yang namanya tuh jiwa dan roh kita. Sehingga kita itu punya sejahtera, sumpah-sumpah itu rasanya, oke deh Alkitab berkata seperti ini. Ada kekuatan yang gak bisa diomongin gitu loh. Ya, oke. Nah ini Hizkia, dia bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan ingat ya, aku setia. Tuhan ingat ya, aku lakukan apa yang baik. Dia memang melakukan yang baik. Karena di dalam pasal 18 ayat 3 itu dikatakan Hizkia ini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dan 2 Samuel 22 ayat 21, Daud itu nulis, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Nah, Hizkia melakukan seperti contoh leluhurnya. Bapak Raja Daud, ini bapak leluhurnya. Dan dia ingat, one day, ini leluhurku ini ngomong bahwa Tuhan itu memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dia membalas sesuai dengan apa yang kulakukan. Dia pegang itu. Satu, dia pegang gaya hidup Daud yang dekat Tuhan. Dia juga ingat apa yang dilakukan Daud saat terpuruk. Karena itu setiap kita anak muda, kalian anak-anak muda, jangan pernah mengabaikan didikan orang tua. Jangan pernah menganggap enteng apa yang diperkatakan mama papamu, kakak-kakak pembinamu, pastoral, siapa yang dipercaya Tuhan berdiri di sini, kuno, kamu gak tahu masalahku. Tetap aja gini, kadang-kadang kita kan kesel gitu sama mama papa kita gitu ya. Waktu Teda masih muda kesel sih, kesel. Disuruh pergi ke sini, mau pergi ke sini. Sebagai anak hamba Tuhan, trust me, masalahku lebih besar dari kalian loh. Kalian bisa pergi, aku mau nonton bioskop pun gak boleh dulu. Teman-temanku nonton semua di sekolah cerita gini, I feel like I'm an outsider gitu. Jadi mama, papa ini kuno banget, aku nonton nyuri-nyuri dong. Jadi nyuri-nyuri, jadi waktunya ibadah Rabu, ibadah pendalaman Alkitab ini jangan ditiru loh. Ya nyuri-nyuri, aduh Tuhan tolong. Ini sebagai pelajaran gitu. Iya kayak gitu. Jadi pendalaman Alkitab, ayah saya memberikan pendalaman Alkitab di sini. Aku latihan voli di sekolah, nonton. Tapi ya kan, loh gitu. Jadi something yang ngerasa bahwa orang tuaku ini ya, kayak gini. Saya ngalamin. Tapi sekarang, di usia sekarang, iya ya, dulu orang tuaku menjagai aku seperti itu. Karena orang tua kita itu tahu gambar besar. Tahu apa yang akan terjadi. Dia bisa lihat teman-temanmu lebih bagus daripada kamu ngelihat temanmu. Dia bisa ngelihat nanti kalau anakku ini kubiarkan kayak gini, dia akan kayak gini. Dia bisa lihat. Ada saatnya orang tuamu nggak ngasih kamu, pergi ma ke sini, pak pergi ke sini, biayanya segini. Nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh juga. Ada kalanya karena ekonomi mereka sedang tidak mencukupi untuk biaya kamu pergi, tapi mereka terlalu cinta sama kamu, nggak kasih tahu kamu sesungguhnya. Orang tua itu kalau kekurangan duit, waduh terharu. Orang tua itu kalau kekurangan duit nggak akan ngomong sama anak. Karena terlalu sayang sama anak. Kita kasih seluruhnya untuk anak kita. Itu
orang tua. Jadi hargai orang tuamu. Dengar apa kata mereka. Kalau kamu nggak dibeliin baju baru, nggak diizinkan pergi ke mall, nggak boleh ke sini-sini, karena nggak bisa kasih uang, itu bukan karena pelit. Ada orang tua yang memang sudah cukup, tapi dia sedang ngajar kamu hemat. Ya, mau gini nggak boleh, gini nggak boleh, karena ngajar kamu untuk hemat. I remember, waktu saya masih muda punya uang 100 ya tak habisin 100. Punya 50 tak habisin 50. Happy soalnya. Lupa masa depan. Orang tua kita bisa lihat. Karena itu perhatikan apa kata orang tua. Kalau nggak boleh pergi, dilarang ini itu, dinasehatin. Didengerin. Ini Hizkia. Dia ingat. Ini leluhurnya itu sudah berapa tahun hidupnya, jauh. Dia di bawahnya Daud banget. Tapi dia ingat, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ini di saat aku di ujung tanduk kematian. Aku klaim ini, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan yang baik? Bukankah aku sudah melakukan yang menyenangkan hatimu? Dan leluhurku berkata, engkau memperhatikan itu dan engkau memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Now, lakukan itu dalam hidupku. Kalau kita punya integritas yang baik, kalau dari hari ke hari kita jalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Ketika hal yang berat terjadi, ketika kita berdoa, kita bisa minta Tuhan yang kayak gini. Tuhan, Alkitab lo ngomong kayak gini. Tuhan kan Alkitab janji kayak begini. Now do it for me. Ketuk gedoran hati Tuhan ya. Karena setelah itu apa yang terjadi? Dia menangis. Kemudian menangislah Hizkia. Pada awalnya secara jasmani, secara tubuh. Dia memalingkan muka ke tembok. Dia lupakan semuanya. Kemudian jiwanya yang sedih ini ditumpahkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, rohnya berkata-kata. Karena saat itu Hizkia cuma bisa nangis sama Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata. Karena rohnya nyambung sama Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, berkata-kata dalam doa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi jiwanya bergerak, tubuhnya bergerak, jiwanya bergerak, now rohnya bergerak, nyambung full sama Tuhan. Hidup kita sehari-hari dalam ada apapun yang kamu terjadi. Kalau kamu sumpah kayaknya kok ini hidup gak sesuai ya dengan yang kuinginkan. Aku mau sekolah di sini gak diterima. Aku mau berteman dengan ini aku dijauhin. Aku kepingin nilaiku bagus aku gak bisa. Aku pengen kerja kayak gini aku gak bisa. Kadang-kadang kita mengalami yang seperti itu. Nyambung sama Tuhan. Tubuh jiwa rohmu pandang Tuhan. Tuhan apa maunya Tuhan dalam hidupku? Aku loh sudah melakukan ini. Aku melakukan yang salah gini. Mencurahkan setiap hati tangisan keluhan kepada Tuhan. And what happened? Ketika Hizkia melakukan itu Tuhan gak tinggal diam. Ini yang namanya Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Jadi kalau istana itu kan berlapis-lapis gitu kan. Bagian luar, bagian rodok luar, bagian gini gitu kan. Ini tengah ini udah deket banget dengan tempatnya si Hizkia sakit. What happened? Dikatakan ayat 20, pasal 20 ayat 4. Tetapi Yesaya belum nyampe ke pelataran tengah. Tuhan sudah bilang, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah kepada dia. Balik kepada Hizkia ini. Dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku. Tuhan mengakui dia seorang raja atas umatnya, kesayangannya. Tuhan lihat Hizkia, kalau kamu doa, kamu nangis ngerengek sama Tuhan, mungkin jawaban belum datang, tetap teguh begitu. Karena Tuhan itu lihat, Tuhan ngerti kita. Tuhan tahu siapa kita. Dan dia berkata, balik sama raja umatku ini.
katakan, beginilah firman Tuhan, Allah Daud. Karena Tuhan tahu Hizkia hidup sesuai dengan Daud leluhurnya. Dia ingat apa perkataan-perkataan leluhurnya. Dia pegang apa yang diperkatakan oleh leluhurnya yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Tuhan kenal kita lebih dari kamu sadari. Betapa banyaknya in my life. Saya tuh merasa, aduh Tuhan, Tuhan lakukan ini dalam hidupku ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengerjakan ini. Kalau melihat ke belakang, aduh waktu itu, kalau bukan karena Tuhan, apa jadinya aku? Tuhan menolong begitu banyak hal-hal dalam hidupku. Sampai kepada hal-hal yang nyenengin hati. Untuk pribadi, Tuhan itu jawab. Dan ini yang dikatakan kepada Hizkia, balik telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Kita punya Tuhan yang gak tidur. Kalau ada apa-apa, hadap tembok, lupakan semua, berkata-katalah kepada Tuhan, curahkan hati dan rohmu kepada Tuhan. Itu sebabnya nanti doa pemulihan datang. Bukan karena kamu punya masalah juga, tapi supaya kamu dipulihkan hubungan dengan Tuhan, supaya kamu belajar berdoa dan dipulihkan, dipenuhi dengan roh yang baru, kekuatan yang baru. Ini yang dilakukan, yang dialami oleh seorang Hizkia. Dan dikatakan lebih lanjut, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pemulihan, jawaban doa terjadi. Apa yang dirindukan oleh seorang Hizkia dijawab. Dan lebih lagi pada hari yang ketiga, waktunya dikasih tahu sama Tuhan. Ini jawaban yang luar biasa, remedi yang dahsyat. Karena selain dijawab oleh doanya, diakui sebagai seorang raja pemimpin. Pribadinya diakui. Kalau Tuhan yang ngomong dia raja atas umatku, seberapa besar di Hizkia ini diangkat oleh Tuhan. Setiap kita ini jangan pernah minder kalau jadi anak Tuhan yang hidup berkenan sama Tuhan. Orang boleh ngomong apa tentang kita, di mata Tuhan kita itu diangkat berharga. Sehingga kalau kita dekat sama Tuhan, kita itu punya kepercayaan diri. Karena kita tahu siapa kita, dikasihi, dan Tuhan lihat kita berharga. Ini yang terjadi. Diperpanjang umurnya, dijawab doanya. Pengen dijawab doa. Ini rahasianya. Ninggalin semua, silent mode. Kemudian teriak sama Tuhan, ingat Tuhan, kalau melakukan yang keliru, bilang, aduh Tuhan, ampuni aku dalam hal ini. Yes, aku salah. Karena kadang-kadang hal yang gak baik itu terjadi karena kesalahan kita. Atau karena diizinkan Tuhan. Kalau itu atas kesalahan kita, minta ampun sama Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan lihat. Dan Tuhan tahu kerinduan hati kita. Mau apa kita, Tuhan ngerti. Dan dia itu Allah penjawab doa. Dia bukan Allah yang tidur. Dia bukan Allah yang merem sama kesulitan kita. Tuhan itu Tuhan yang gak tegaan loh. Saya itu, everything in my life, aku kalau pengen apa-apa minta sama Tuhan. Tuhan kepengen ini. Trust me, ya kesaksian. Dan melangkah gitu. Mobil, dulu kepingin Mini Cooper. Tuhan kepingin Mini Cooper, nemu Mini Cooper. Setiap orang punya porsinya sendiri-sendiri. Mungkin ada ya. Terus habis ke Tuhan, ini sulit perawatannya. Aduh memang mahal sih perawatannya. Sulit Tuhan, sayang Tuhan daripada duit tak buang ngerawat Mini Cooper nyenengin hatiku. Mending duit tak buat acara anak-anak. Itu jadi lollipop berapa ya Tuhan? Itu dalam pikiran. Tak jual, Tuhan kepingin mobil yang sekarang ini. Waktu itu pertama kali keluar, ini kesaksian bahwa Tuhan tuh dengar doa. Nyenengin kita bahkan untuk hal-hal yang gak buat kita mati.
Nyenengin saya kayak gitu. Tuhan, aku pengen lu Tuhan. Ini mobil ini begitu keluar, almarhum Arifin itu tahu betul apa yang kayak gitu. Mobil itu Vin, nanti mobilku kayak itu. Setiap itu aja di jalan lihat SRV, saya nggak kepingin yang muluk-muluk juga, nggak kepingin BM, Mercy yang mahal, juga tahu diri gitu ya kalau minta sama Tuhan. Gitu. Vin, nanti mobilku kayak gitu. Lihat, lah ini mobil senenganku. Terus kan nggak, kalau cewek itu nggak terlalu ngerti gitu-gitu. Jadi kalau lihat ada mobil, ini mobil apa depan kok bagus? Ya itu Ci Ida yang kepingin, Ci Ida kalau manggil saya. Ci Ida yang kepingin ya itu gitu. Minta sama Tuhan, Tuhan kepinginnya itu. Serius loh, ulang tahun kapan ya saya dapat hadiah itu? Itu hadiah loh mobil itu. Pas ulang tahun, wah waktu datang tak foto. Agennya tuh malam-malam tak suruh kirim. Kirim sekarang juga, aku nggak mau telat. Ini hari ulang tahunku. Lupa tahun berapa. Foto tak gituin. Tuhan itu Allah yang dengar, ngerti, dan jawab doa kita. Dia itu pinginnya tuh nyenengin kita. Tapi kalau ada doa yang nggak dijawab, karena Tuhan nggak mau kita tuh keliru. Karena Tuhan itu nggak mau kita mengalami hal yang akan tidak menyenangkan. Itu. Nah, dan setelah yang terjadi, Tuhan juga lebih dari yang diminta. Dia tidak hanya menyembuhkan, dia kasih tahu. Dan aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, ayat yang ke-6. Plus, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Karena Raja Asyur itu neken bangsa Israel. Aku akan memagari kota ini dan oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bonus, dikasih kesembuhan, dikasih tahu. Kamu umurnya 15 tahun lagi. Kalau kamu dikasih tahu, kamu nanti umurnya tinggal 2 tahun. What will you do? Kita punya 2 pilihan. Wah tak puas-puasin. Aku mau puasin semuanya, menikmati semua apa yang ada di dunia. Atau aku mau hidup benar karena aku mau surga. Punya pilihan. Orang kalau tahu, dikasih tahu ini orang yang istimewa. Sampai tahu 15 tahun lagi ya hidupmu. Jadi dia tahu menjaga hidupnya gimana. Supaya dia tetap menikmati surga. Gitu kan. Plus dilepaskan dari tekanan kehidupan. Kalau Tuhan jawab doa, Tuhan itu jawab dengan sempurna. Kamu minta A, dijawab A dan B. Itu Tuhannya kita. Dan dia disembuhkan. Dan dia diberitahu usianya. Dipagari kerajaannya. Kebayang Kak? Seorang yang didatangi dengan dikatakan, engkau akan mati, gak akan sembuh lagi. Ketika remedi terjadi, karena dia ngadep tembok, klaim akan janji Tuhan, mencurahkan rohnya kepada Tuhan. Jadi 180 derajat berbalik, dikatakan, aku akan menyembuhkan engkau, memperpanjang hidupmu, memagari kerajaanmu. Ini Tuhannya kita. Kuncinya, menghadap tembok, ingat ya, ngadep tembok. Untuk berkata-kata kepada Tuhan. Nyambung sama Tuhan secara roh kita. Apa yang terjadi dengan hidupmu antara kamu dan Tuhan sekarang? Kalau kamu sedang lemah sama Tuhan. Karena mungkin kamu hidupmu lagi baik-baik saja. Jagalah kedekatan dengan Tuhan. Ketika ada sesuatu yang berat terjadi. Kamu tuh tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan keep on track. Kalau kamu hidupmu sudah baik-baik, hubunganmu dengan Tuhan baik-baik, keep on track terus. Jalani itu, jagai, jangan lelah sama Tuhan. Amin. Nah, dari sini semua kita belajar, saya panggil pemusik. Saya nggak akan memperpanjang firman, tapi dari sini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak lelah, nggak pernah tertidur. Allah yang menjawab doa. Apa yang harus kita lakukan? Seperti seorang Hizkia. Hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita memalingkan wajah menghadap ke tembok. Melupakan semua yang duniawi. Hanya ada aku dan Tuhan. Dan karena kita punya sesuatu yang kita jagai. Kita boleh bilang sama Tuhan.
Tuhan, ingat ya Tuhan, aku lo cinta sama Tuhan, aku lo setia sama Tuhan, aku lo berusaha yang terbaik sama Tuhan. Ayo Tuhan, tolongin aku. Dan kalau itu terlalu berat, it's time just crying. Gak perlu ngomong. Rohmu saja yang jerit sama Tuhan. Dia Allah penjawab doa. Dan dia akan jawab doamu. Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur itu. Ngerti. Dan kamu itu berharga di hadapannya. Dan dia akan jawab semuanya. Dan masa depanmu, masa depan yang sudah ditentukan. Selama kamu on track sama Tuhan. Hidupmu itu akan luar biasa. Masa depanmu itu akan masa depan yang gemilang. Oke, yuk kita bersyukur atas Tuhan, atas kebaikannya, atas kesetiaannya.